Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ke-10 Ramadan 1445 Hijriah kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Jami' Al-Awadatul Muslimin ini yang sebagaimana kita niatkan melaksanakan serangkaian sholat fardu, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat kirimkan salam tidak bosan-bosannya kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kami membacakan laporan keuangan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat 5 waktu, mari bersama-sama kita mendengarkan santapan rohani Ramadan malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Herwan Al-Palasi, SPD MPD. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyami wal barakah wa ja'alaha syahrar rahmati wal maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sudah sama-sama kita ketahui sebagai penghulu daripada bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terkenal disebut dengan raja dari seluruh bulan. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur? Karena bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang, dan bulan Ramadan penuh dengan ampunan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Huzaimah, walaupun kebanyakan ulama muhaddisin mendhaifkan hadis ini Bapak dan Ibu. Apa bunyinya? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya adalah penuh kasih sayang daripada Allah, pertengahannya penuh dengan ampunan daripada Allah. Maka disebut oleh ulama bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Apa artinya? Artinya adalah bulan Ramadan adalah momentum terbaik seseorang untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita ini semuanya penuh dengan dosa. Kita ini pasti punya dosa. Terlalu naif jika ada seseorang, Pak, Bu, mengatakan, saya mah nggak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa hanyalah orang-orang yang bergelar maksum dari Allah, yang telah dijaga oleh Allah. Salah satunya baginda Rasulullah SAW. Kalau demikian Bapak Ibu, kita adalah orang yang berlumur dosa, maka terlalu naif jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fali ahli dzunubi salasatu anharin yatatahharuna biha fid dunya, fa illam tafi bi tuhrihim tuhharu yaumal qiyamah fi nahril jahim." Bagi orang-orang pendosa, bagi orang-orang yang punya dosa, Allah sediakan 3 sungai untuk menghapus dosanya di dunia. Apabila dia tidak hapus dosanya ketika di dunia dengan 3 sungai ini, maka Allah akan hapus dosanya nanti di yaumul kiamat melalui neraka jahanam. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah nahrut taubatin nasuh, sungai bertaubat nasuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Lihat kalimat berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, asa rabbakum. Kenapa menggunakan lafaz asa? Asa itu adalah maknanya semoga. Artinya tidak semua taubat akan mengampuni dosa, tapi taubat yang mampu mengampuni dosa, yang mampu membuat dosa diampuni oleh Allah adalah taubat nasuha. Ada orang pagi bertaubat, sore masih melaksanakan dosa. Sore bertaubat, paginya masih melaksanakan dosa. Apa kata ulama? Ini disebut dengan istihza'ullah, menghina kepada Allah. Taubat semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat yang mana? Taubat nasuha. Apa itu taubat? Beberapa ulama mendefinisikan taubat. Salah satunya adalah ma huwa taubat, at-taubatu huwa ar-ruju' ila Allah wa tarkul ma'siyah wa nadmu ala fi'liha wal azmu ala i'adati ala ghairi i'adati. Yang namanya taubat adalah yang pertama kembali kepada Allah. Yang kedua meninggalkan maksiat. Yang ketiga menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Yang keempat adalah bercita-cita sekuatnya untuk tidak mengulangi dosa yang telah ia lakukan. Secara simpel, taubat nasuha ini Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menafsirkan kalimat tubu taubatan nasuha adalah ma huwa taubatun nasuha. At-taubatun nasuha ay yastaghfira bilisani wa yundama biqalbi wa yumsika bibadani. Taubat nasuha adalah memohon ampun dengan lidah, astaghfirullahalazim, menyesal di dalam hati. Bahkan ulama mengatakan rukun utama di dalam bertaubat adalah menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah, an-nadmu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian marilah kita laksanakan, kita manfaatkan momentum Ramadan sebagai bulan syahrul maghfirah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sungai yang pertama. Sungai yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah nahrul hasanati, sungai berbuat baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu mampu menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Artinya adalah ketika seseorang banyak melaksanakan taat kepada Allah, ketika seseorang penuhi harinya dengan ibadah kepada Allah, secara tidak langsung taatnya, ibadahnya menghapus daripada dosa dan dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nahrul masaibil azimah al-mukaffirah, sungai musibah yang besar daripada Allah. Tidaklah Allah menurunkan musibah kepada seorang hambanya kecuali Allah ingin mengampuni dosa hambanya.
tapi ada satu syaratnya. Mana syaratnya? Ini tercantum dalam hadis Rasulullah, idza talaituhu, apabila aku memberikan bala kepada hambaku, kata Allah, fasabara awwadtuha jannah, kemudian dia sabar, maka aku ganti musibah itu dengan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita jadikan bulan Ramadan momentum terbaik untuk kita memohon ampunan kepada Allah. Bagi orang pendosa, Allah fasilitasi 3 sungai untuk menghapus dosanya. Yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, memperbanyak berbuat amal baik. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang Allah ampuni dosa ketika di dunia dan masuk ke surganya Allah ketika di yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.